Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati satu hari kembali dapat menjalani aktivitas kita. Kita juga bersyukur diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk taat kepada kebenaran-Mu dan mengerjakan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan membahas sesungguhnya apa yang kita tinggalkan kepada orang saat kita pergi. Apakah kita sungguh-sungguh menajamkan hidup orang saat kita diberikan kesempatan untuk hidup bersama mereka? Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara yang terkasih, saat pengamsal menuliskan kalimat ini, tentu ia berpikir bahwa setiap orang memiliki peran yang penting untuk orang lain. Bahkan ia menyamakan manusia, mengibaratkan manusia seperti besi yang menajamkan besi yang lain. Kita tahu bahwa parang itu diasah sehingga ia menjadi tajam, maka ia diasah dengan benda yang juga keras. Kita juga tahu besi itu menjadi tajam ketika ia digesekkan dengan besi yang lain. Maka sesungguhnya saat kita berada dalam sebuah komunitas dan sebuah lingkungan, tentu tidak mungkin hidup kita berjalan sempurna. Pasti akan ada gesekan-gesekan yang terjadi. Namun, apakah hidup kita telah menajamkan hidup orang lain? Apakah juga kita sadar bahwa setiap gesekan itu telah menajamkan kita? Maka sesungguhnya hendaklah kita bukan seperti orang bebal ketika ia diingatkan berulang kali, tetapi ia tidak kunjung berubah. Ketika ia ditegur berulang kali, ia tidak kunjung mendengarkan apa yang ditegur itu. Saudara yang terkasih, kita adalah pribadi yang diberikan kepekaan. Maka seharusnya saat kita diberikan sebuah kesempatan untuk berjumpa dengan banyak orang, maka saat itulah saat yang paling tepat kita memberikan pengaruh bagi mereka. Saudara yang terkasih, begitu mudah untuk jatuh dalam sebuah konflik, tetapi sangat sulit untuk dapat melihat sisi terbaik dari konflik yang terjadi. Tuhan mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu berdasarkan sudut pandang Tuhan. Saudara yang terkasih, seandainya kita membayangkan kita berada dalam sebuah tempat, dan tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang mungkin sudah lama kita kenal, dan kini akhirnya kita akan meninggalkan mereka. Maka kira-kira apa yang mereka pikirkan tentang kita saat kita pergi? Apakah mereka akan mengingat konflik yang kita timbulkan? Atau apakah mereka mengingat bagaimana kita menjalin relasi yang baik dengan mereka? Sesungguhnya saat kita berpisah, kita meninggalkan dua hal yang tidak bisa dilupakan oleh orang lain. Yang pertama ialah kisah baik yang tertanam dalam hati mereka. Dan yang satu lagi yang mungkin lebih melekat ialah kisah yang menyakitkan. Tetapi apakah kita sadar bahwa kisah itu seharusnya menajamkan kita? Menajamkan berarti membuat pola pikir kita semakin mengenal kebenaran. Menajamkan berarti membuat hati kita semakin peka terhadap kebenaran. Menajamkan berarti bukan membuat kita semakin menjadi orang yang mudah terbawa perasaan, mudah sakit hati, mudah tersinggung. Tetapi saat kita ditajamkan, maka kita punya pilihan untuk tetap menyimpan sakit hati atau melepaskannya dan berjuang untuk hidup lebih baik lagi. Saudara yang terkasih, Amsal ini penuh dengan nasihat-nasihat yang akan menolong kita untuk mempraktikkan hidup yang benar.
Saat kita melihat Yesus, hidupnya sebagai seorang manusia pun ditajamkan oleh pemikiran ahli Taurat yang menantang dia dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan menjebak. Itu membuat dia semakin matang dalam berpikir dalam kemanusiaannya. Saat ia berumur 12 tahun pun, ia sudah pergi ke bait Allah dan menyampaikan firman Allah. Dinyatakan di sana bahwa ia semakin berhikmat. Tentu di tengah-tengah kemanusiaannya, ia semakin berhikmat karena ia juga tunduk kepada Allah. Dan ia sadar bahwa orang-orang di sekitarnya menajamkan bukan saja hidupnya, pemikirannya, tetapi kebergantungannya kepada Bapa. Saudara yang terkasih, mari kita ingat setiap orang yang pernah kita jumpai. Apakah benar-benar hidup kita telah menajamkan hidup mereka menjadi lebih baik? Atau apakah kita sadar kita telah ditajamkan oleh orang lain? Apakah kita mau mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan dan tunduk kepada Dia? Terpujilah namanya. Amin. Bapa di dalam surga, ajarlah kami untuk semakin peka terhadap teguran, karena kami sadar setiap teguran dan ajaran dari orang lain tentu akan menajamkan cara berpikir dan hati kami, sehingga kami memiliki kemampuan untuk memilih, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus,